Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Suci Hasanah. Kali ini, pada video kedua ini, Ibu akan melanjutkan pembahasan eliminasi fekal pada sub pokok bahasan karakteristik feses yang normal dan karakteristik feses yang abnormal. Baik, kita mulai dari karakteristik feses yang normal. Karakteristik atau ciri daripada feses yang normal adalah memiliki konsistensi setengah padat dan 3/4-nya adalah cair. Sehingga feses yang normal itu tidak padat, juga tidak encer atau berupa cairan, namun lunak gitu ya. Karena terdiri dari 1/4 padat dan 3/4-nya adalah cair. Adapun bahan padat tersebut, 30% itu berasal dari bakteri mati, sebagaimana pada pertemuan di video pertama sudah dijelaskan bahwa ada proses pembusukan pada pembentukan feses. Nah, sehingga bahan padat tersebut 30%-nya berupa bakteri yang mati. Sedangkan 70%-nya ini merupakan serat yang tidak dicerna, seperti berasal dari serat karbohidrat, lemak, protein, dan bahan organik. Adapun warna feses ini, secara umum, feses yang normal itu berwarna kuning kecoklatan. Dan warna feses yang normal ini dipengaruhi oleh vitamin yang dikonsumsi, obat yang dimakan, dan diet atau pola diet yang dilakukan. Selanjutnya, karakteristik dari feses yang abnormal. Feses yang abnormal dapat terlihat atau memiliki ciri-ciri, diantaranya adalah adanya darah dalam tinja atau dalam feses tersebut. Baik itu darah berwarna segar, ya, terlihat warna merah cerah di permukaan tinja atau terlihat warna merah cerah yang tersembunyi pada tinja, maupun darah tersebut berwarna coklat tua atau hitam gelap dan lengket. Adapun penyebab darah dalam tinja, baik, saya lanjut. Adapun penyebab darah dalam tinja diantaranya adalah adanya ulkus lambung atau ulkus duodenum. Kemudian peradangan atau adanya iritasi usus yang parah, seperti pada pasien dengan kolitis ulceratif atau diverticulitis, atau pada pasien kanker, atau bisa juga karena adanya pecahnya pembuluh darah. Misalnya adalah pecahnya pembuluh darah esofagus, karena pada esofagus pembuluh darahnya mengalami varises. Ya, ini sering terjadi pada mereka dengan sirosis hepatis. Darah yang berwarna merah segar ini menunjukkan adanya perdarahan pada saluran cerna bawah. Misalnya pada orang yang mengalami ambeien atau wazir. Mungkin Anda pernah mengalami atau mungkin saudara Anda ada yang mengalami keluar darah yang menetes atau darah yang bercampur tadi ya pada permukaan feses dengan warna merah segar. Kenapa darah pada saluran cerna bawah atau perdarahan pada saluran cerna bawah ini darah yang keluar pada akhirnya tetap berwarna merah segar?
karena tidak berada pada usus untuk waktu yang lama dan tidak mengalami proses pencernaan, sehingga tidak bercampur dengan zat-zat yang lain masih utuh. Oleh karenanya, warnanya masih merah segar. Sedangkan ketika darah berwarna hitam atau gelap, atau sering disebut dengan melena, maka hal tersebut dikarenakan adanya perdarahan pada saluran pencernaan bagian atas. Misalnya tadi adanya pecahnya pembuluh darah pada esofagus atau pada kerongkongan, atau mungkin karena adanya ulkus lambung atau ulkus duodenum, sehingga ketika darah keluar tersebut, dia berada di dalam usus, atau mungkin tadi dari kerongkongan hingga akhirnya masuk ke dalam lambung, maka darah tersebut tadi mengalami proses pencernaan dan berada di usus untuk waktu yang lama, sehingga pada saat keluar feses bercampur dengan darah yang sudah berwarna hitam sehingga feses terlihat berwarna gelap atau melena dan lengket. Adapun ketika darah berwarna pucat atau abu-abu gitu ya, jadi warnanya pucat, karena kalau feses itu kan warnanya tadi ya kuning ya, kuning kecoklat-coklatan. Tapi bisa jadi warnanya kuning pucat atau abu-abu gitu. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya empedu pada saluran pencernaan, sehingga sisa-sisa makanan tadi ya yang tidak diserap akhirnya berwarna pucat atau abu-abu. Kenapa tidak ada empedu pada saluran pencernaan? Hal tersebut bisa dikarenakan adanya obstruksi atau sumbatan. Sumbatan pada saluran empedu sendiri, sehingga akhirnya empedu yang masuk ke saluran pencernaan menjadi tidak ada karena tersumbat salurannya, atau sumbatan pada saluran umum, di mana saluran tersebut yang mengarah ke usus dan dari hati dan empedu. Akibatnya, empedu tersebut tidak bisa masuk ke dalam usus, sehingga feses yang ada tidak ada empedu pada saluran cerna, akibatnya berwarna pucat atau abu-abu. Ciri atau karakteristik abnormal yang lain dari feses diantaranya adalah feses berlendir. Seharusnya feses itu tidak berlendir. Misal adanya peradangan pada permukaan bagian dalam usus dikarenakan oleh amuba misalnya. Ya, ini bisa menjadi berlendir. Kemudian berlemak atau istilahnya adalah steatorea. Steatorea atau feses yang berlemak ini biasanya berbau busuk dan kalau misalnya di air itu mengapung ya, tidak tenggelam. Kemudian bisa juga feses itu terdiri dari bahan purulen atau adanya nanah di dalam feses. Bisa diakibatkan karena adanya drainase atau keluarnya nanah dari ulkus. Ulkus dari usus yang meradang. Misalnya ulkus duodenum ya, atau ulkus pada lambung. Kemudian feses yang normal itu seharusnya tidak mengandung parasit atau tidak terdapat parasit. Tapi pada feses yang abnormal bisa terdapat parasit seperti cacing, misalnya cacing pita yang panjang gitu ya, cacing kremi yang kecil-kecil, dan cacing gelang yang tidak terlalu panjang dan gilik. Nah, adanya ciri-ciri abnormal pada feses ini sering dijumpai sebagai tanda pertama adanya kanker kolorektal. Sehingga akan terlihat adanya kanker kolon dan rektal atau kolorektal ini, terlihat adanya perubahan pola usus dan karakteristik tinja. Nanti pada saat Anda masuk ke mata kuliah keperawatan medikal bedah,
akan dibahas lebih lanjut terkait dengan berbagai macam gangguan yang berhubungan dengan kebutuhan dasar eliminasi fekal. Pada pertemuan kebutuhan dasar ini, pembahasannya masih mendasar. Oke, begitu tentang karakteristik feses atau ciri-ciri feses, baik itu feses yang normal maupun feses yang abnormal. Semoga bisa dipahami penjelasan saya. Untuk selanjutnya, kita akan masuk pada subpokok bahasan permasalahan yang sering terjadi pada gangguan eliminasi feses atau eliminasi bowel, di mana pembahasan tersebut ada pada video ketiga eliminasi fekal. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.